Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para Ahlul Bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh, biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyah Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Tuh mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Nomor 2. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita hasrullah, kita percaya. Nomor 3. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyah Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, Pak Mali mau ngasih gratis, katanya kena sial. Hah? Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man, iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Beb. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyah Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Nomor 4. Bahkan pernah suatu hari diceritakan ada seorang ulama dengan rombongannya, ya, mereka ingin berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Kalau dari kota-kota lain, kalau mereka mau ziarah ke makam Nabi Hud, pasti lewat Tarib. Ya, Abu Bakar bin Salim lahirnya di Tarib. Sehingga ada rombongan ulama dari kota lain, mereka ingin berziarah ke makam Nabi Allah Hud. Sebelum ziarah ke makam Nabi Allah Hud, mereka ziarah ke Zambal, ziarah dulu ke wali-wali, ke ulama-ulama yang ada di Tarib. Sampailah mereka berziarah ke Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab tadi. Itu salah satu gurunya. Ditanya sama Habib Ahmad, kalian rombongan mau kemana? Oh ini Bib, kami kebenaran pengen ziarah ke Nabi Allah Hud, ziarah ke makam Nabi Hud. Karena kami lewat kota ini, kami mampir dulu ke rumah kamu. Kata Habibnya, kamu kalau mau ziarah ke Nabi Hud,
zaman sekarang musim begal katanya. Zaman dulu banyak perampok. Kata Habibnya, kalau kamu mau berziarah ke makam Nabi Allah Hud, karena kalau makam Nabi Hud itu kan dari Tarim, kalau berjalan kita sekarang aja naik bis bisa 2-3 jam, apalagi orang dulu naik onta, naik keledai berhari-hari bisa. Kata beliau, di jalan nggak aman. Kalau kalian paksa berangkat, kalian pasti akan dirampok tengah jalan. Terus bingung rombongan ini, sudah jauh-jauh, sudah setengah jalan, masa mau balik lagi? Maka mereka konsultasi, gimana biar kami bisa sampai, katanya. Kata Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab, kalau kalian mau sampai dengan selamat, pulang dengan selamat, bawa anak kecil ini, gitu. Siapa anak kecil itu? Syekh Abu Bakar bin Salim. Masih kecil, bayangin. Ini yang mau ziarah ke Nabi Hud, wali juga. Tapi kata Habibnya, kalian gak bakal selamat kalau kecuali kamu bawa anak kecil ini. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim masih kecil, dibawa, subhanallah, pulang pergi selamat. Iya, rombongan perampok tidak berani merampok ketika melihat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi luar biasa, masih kecil itu sudah nampak karamah. Tapi bohong. Nomor 5. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya Pak, ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhan ini ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man qiblatuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Dan hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Nomor 6. Bagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya kasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian, yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Nomor 7. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinap, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Loh kenapa emang? Pembantu itu yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, loh kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Nomor 8. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, Inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, au sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, au nadarana, atau memandang aku, au nadirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa'ana dhaminuhu gadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin sukses. Nomor 9. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arba.
kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdhar bin Yahya Al-Haddar bin Jimdan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Nomor 10. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mahdhar nih, Syekh Umar Mahdhar. Ayo wahai Syekh Umar Mahdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mahdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Nggak tahu, ada Syekh Umar Mahdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Al-Habib Syekh Umar Mahdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Bebek, wali macam apa yang punya keinginan ketika sudah meninggal pun masih angkuh dan mencelakakan orang? Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Beb, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Mahdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mahdhar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana lari sini, kemudian tiba-tiba nerobos masuk ke kamar khalwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Mahdhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin, anak udah bilang jagain, kenapa kamu lepasin begini, nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu, kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, Khadamah sini pembantu. Ibu kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah, kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad, mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini melahir kamu suka gendong. Kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mahdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama, ya udah berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Tuh lihat.